Oke, kita lanjut ya. Ini bohlam Cree XHP 50 second generation ya, 30 watt untuk Toyota Avanza 2013. Bohlam ini mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Real 30 watt 2900 lux. Bohlam ini mempunyai color temperatur warna cahaya adalah 5500 Kelvin. 2900 lux output cahayanya. Bohlam ini bisa hampir 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya, kita mengukur menggunakan alat yang namanya Lexmeter dengan jarak yang sama. Halogen H4 itu diukur menghasilkan cahaya terbaca di Lexmeter adalah 1000 lux. Sedangkan bohlam ini bisa 2900 lux. Jadi bohlam ini hampir 3 kali lebih terang dibandingkan halogen standar 55. Wattnya dia hanya 30. Halogen standar 55. Ya, jadi bohlam ini lebih terang dari halogen standar hampir 3 kali. Ya, syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Watt dan luxnya harus besar dalam arti adalah wattnya harus sesuai dengan fakta. Nah, faktanya adalah wattnya kita harus ukur dengan alat yang namanya wattmeter. Ya, jangan berdasarkan deskripsi karena semua pedagang akan bilang bahwa bohlamnya wattnya besar, tetapi kenyataannya banyak yang wattnya kecil diakui besar. Seperti itu. Dan banyak juga yang menulis bohlamnya 5000 lumen, 10.000 lumen, 20.000 lumen. Kita tidak bisa membuktikan yang namanya lumen. Ya, jadi Anda sebagai pembeli kalau percaya yang namanya lumen berarti Anda dibohongi oleh penjual. Karena lumen itu tidak ada alat ukurnya, ya di Indonesia tidak ada, mungkin ada, tapi kita tidak bisa membuktikan. Jadi saya tidak bisa ada yang bertanya kepada saya, Pak berapa lumennya? Saya tidak tahu karena saya tidak bisa membuktikan. Saya orangnya jujur ngomong apa adanya. Kalau 30 watt ya kita ngomong 30 watt. Jangan barangnya 30 watt kita ngomong 60 watt. Tidak baik. Ya. Bohlam ini 5500 Kelvin. Kenapa warnanya 5500 Kelvin? Karena masih tembus terhadap hujan kalau 5500. Kalau 6000 ke atas sudah tidak tembus. Karena kenapa? Warnanya terlalu putih. Ya. Ini warnanya putih masih agak kekuningan ya. Low beamnya 5500 Kelvin, high beamnya pun juga 5500 Kelvin. Jadi sama-sama putih ke kuning-kuningan. Ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus. Watt dan luxnya sudah besar. Ya, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Masalahnya banyak bohlam di pasaran tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Karena drivernya. Karena kepanasan. Kenapa panas bisa menyebabkan dia tidak stabil? Semua peralatan elektronik seperti itu. Anda punya mesin las, panas pasti turun ampernya. Anda punya power amplifier, panas pasti dia tendangan bassnya sudah kurang. Anda punya mesin motor atau Anda punya mesin mobil, panas pasti juga dayanya berkurang. Makanya kenapa motor-motor balap ya Ninja 250 dipasang radiator sebesar-besarnya. Karena namanya panas merugikan dalam hal ini. Panas bisa menguntungkan, contohnya Anda masak Indomie matang. Tetapi kalau panas di elektronik itu merugikan, ya. Jadi makanya pembuangan panas harus bagus, ya. Nanti kita akan bahas di syarat terakhir. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Kenapa harus bisa di-adjust? Supaya kita bisa menggeser bayangan gelap. Supaya kita bisa membentuk cut off. Supaya kita bisa memfokuskan sinar. Ya, penting makanya untuk Anda beli LED yang bisa adjustable. Jadi nanti dipasang bisa arah jam 11, bisa arah jam 12, bisa 11.30, bisa 11.45. Karena reflektor mobil Anda punya halogen, kita konversi ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan dudukan dari reflektor halogen. Dan Anda penting ya, kita harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen. Anatomi itu apa sih bagian-bagiannya? Nah, ini halogen standar mobil Anda seperti ini. Ini yang sudah saya pecahkan seperti ini. Anda lihat di bagian sini ada payung, ada mangkok. Nah, di sini juga harus ada mangkok supaya hasil outputnya mantap, supaya sama seperti halogen. Ya, penting. Anda mengganti LED, Anda jangan main adjust tinggi rendah. Tidak baik.
Selama mobil Anda waktu menggunakan halogen, sinarnya tidak terlalu tinggi, sinarnya sudah bagus, tidak perlu Anda adjust, tidak perlu Anda setel-setel turun-turunin. Karena jika kalau Anda turunin, ya sorotan sinarnya menjadi pendek, menjadi terlalu dekat. Padahal yang salah bukan tinggi rendahnya, tetapi LED-nya. Ya, jadi makanya belilah LED yang satu dikalibrasi, belilah LED yang mempunyai payung. Payung ini untuk membentuk cut off. Ya, belilah LED yang dikalibrasi dan belilah LED yang anatominya sama seperti halogen standar. Jadi supaya sinarnya bisa fokus dan tidak menyilaukan, gitu ya. Nah, syarat keempat bohlam bagus. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil, tidak besar. Nah, kita lihat bayangan gelapnya. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Tuh, ya, tidak gelap. Kalau makin gelap, Anda makin rugi. Ya, ini tidak gelap. Kenapa dia bisa tidak gelap? Karena ini dibantu pembiasan ke depan oleh chipnya yang ada lensa. Chip Cree XHP50 ini second generation ada lensanya, jadi membantu pembiasan ke depan. Jadi makanya bayangan gelapnya tidak gelap. Anda bisa lihat tadi di kamera tidak gelap. Ya, makin tidak gelap makin bagus, makin tidak besar makin bagus. Ya, syarat selanjutnya sebagai syarat bonus, bohlam ini bisa diservis dalam arti chipnya jika rusak bisa kita ganti. Hanya satu-satunya tipe Cree yang bisa diganti, bisa diservis. Ya. Syarat selanjutnya adalah bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor-sensor, ya, servo, TPS, throttle body segala macam. Jadi penting, radio mobil Anda juga tidak terganggu, ya. Banyak LED di pasaran yang storing. Nah, sebagai syarat selanjutnya soal pendinginan adalah LED ini menggunakan double Cooper PCB. Double Cooper PCB sebagai penghantar panasnya ada 2 layer. Philips Osram single layer, dia double layer, ada heatsink, ada kipas, ya, teknologi pendinginan seperti itu. Nah, Anda masang di mobil, ya, jangan lupa lepas dulu ininya. Anda sudah lepas, Anda klipkan, Anda pasang karet. Karet tidak perlu dirusak atau karet tidak perlu dirobek, ya. Jangan sampai Anda merobek karet seperti ini. Ini tidak benar. Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket seperti ini, tidak perlu. Anda pakailah cukup karet original bawaan pabrik, bawaan mobilnya. Anda pasang, ya. Setelah dipasang, mengunci, Anda lihat ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus. Ini heatsink makin tinggi, makin terlihat, makin bagus, makin lebar, makin besar, makin gede, makin bagus. Kenapa? Karena LED ini butuh pendinginan. Kipas angin akan berputar, angin akan meniup. Angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah sini. Atau menurut Anda ini tiup ke belakang, angin akan disedot dari celah-celah ini. Celah-celah makin besar, makin terlihat, makin bagus. Jika kalau Anda beli LED tidak ada heatsink, artinya akan langsung terbungkus oleh karet. Kenapa bisa terbungkus oleh karet? Karena mobil di Indonesia H4 Jepang menggunakan karet. Jadi akan terbungkus langsung. Kalau terbungkus langsung artinya tidak ada sirkulasi pendinginan. Kipas angin berputar, meniup. Angin tidak bakal tembus karena kan tertutup oleh karet terbungkus. Gitu ya. Nah, makanya LED ini penting, syarat bohlam bagus itu, ya, harus memenuhi syarat-syarat yang tadi saya sebutkan supaya LED tersebut bisa berfungsi dengan baik. Nah, LED itu adalah musuhnya panas. Makin panas dia makin ngedrop. Nah, kenapa bisa panas? Karena pendinginannya tidak bagus. Seperti tadi yang saya bilang. Ini terbungkus. Kalau terbungkus ya tidak bisa ada pendinginan. Nah, kalau ini masih ada heatsink, jadi masih ada celah untuk angin bisa sirkulasi. Seperti itu. Ya, LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas dia ngedrop wattnya. Makin panas cahayanya menurun. Makin panas umurnya makin pendek chipnya. Ya, jadi kalau Anda mau mencari LED yang awet, lifetime-nya panjang, carilah LED yang menghasilkan panasnya sedikit. Nah, LED ini panasnya tidak terlalu panas dibandingkan LED lain. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya menguji sendiri dengan alat yang namanya thermal cam. Ya, thermal cam ada. Jadi kalau ke mall, ya sekarang kan Anda dicek suhu tubuh pakai IR. Kalau kita menggunakan thermal cam, nah thermal cam saya di sini, ya. Jadi kita bisa istilahnya FLIR atau apalah, ya. Jadi kita bisa melihat sumber panasnya dari mana. Nah, kita
sudah menguji LED ini tidak menghasilkan panas secara berlebih. Ya, jadi lebih adem. Nah, lebih adem, makanya saya bilang kenapa tipe ini saya bilang heavy duty. Bisa diajak kerja berat, bisa dibawa nyala 8 jam full nonstop. Belum tentu LED lain bisa. Kenapa? Karena LED ini menghasilkan panasnya nggak terlalu ekstrim. Makanya LED ini saya bilang heavy duty. Bisa diajak kerja berat. Lifetime-nya panjang, bandel lah istilahnya. Kalau orang bilang mobil itu bandel, nah ini. Mesinnya bandel, nah ini bandel. Gitu ya. Jadi tidak terlalu menghasilkan panas yang berlebih. Karena musuhnya LED adalah panas. Ya, Indonesia negara panas, negara tropis, negara macet. Makin macet mesin mobil makin panas. Ya, oke, cukup reviewnya. Ini mereknya Juragan Lampu. 30 watt 5500 Kelvin ya, 2900 lux, lebih terang 3 kali, hampir 3 kali daripada halogen standar. Anda mau beli LED ini bisa di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.